Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa lagi dengan saya. Saya akan menjawab pertanyaan salah seorang rekan netizen, yaitu bagaimanakah pola asuh ibu feeling anak tengking. Agak mirip dengan ketika suami tengking istri feeling ya. Cuma bedanya kan kalau suami kan pimpinannya istri. Tapi kalau ini yang tengking berarti anak buahnya atau putranya gitu ya. Sekali lagi kita langsung kita analisa perbedaannya ya. Jangan persamaannya. Perbedaan ibu feeling dengan anak tengking. Yang pertama, ibu ini jangkauan masa depannya di atas 3 tahun. Sedangkan putranya yang tengking itu jangkauan merancang masa depannya biasanya sampai 1 tahun. Ini harus nanti disinkronkan. Kemudian si ibu suka kalimat panjang, kalimat yang cenderung lebay dan suka basa-basi. Sedangkan tengking kalimatnya logis dan tidak suka lebay, tidak suka basa-basi. Ini nanti juga harus disesuaikan. Perbedaan yang ketiga ya, saya ambil 3 saja yang pokok-pokok biar rekan-rekan mudah untuk mempraktekkan. Bicaranya ketiga ya, bicaranya ibu yang feeling ini visioner. Visioner itu ya kalau mencanangkan cita-cita ke anaknya di atas 3 tahun. Sedangkan anaknya kan cenderung bermain strategi ya. Strategi itu ya kira-kira maksimal setahun ke depan. Maka kalau ibu kita taruh di angka 10 ya, yang jangkauan masa depannya di atas 3 tahun, kalimatnya panjang, kemudian ketika merancang masa depan kalimatnya juga visioner, ini kita angka 10. Sedangkan anaknya yang jangkauan masa depan 1 tahun, bicara logis dan juga suka strategi yang jangkanya setahun, kita kasih di angka 1. Maka kalau suami dan istri ya, misalnya ini kalau tengking suaminya kan naik ke 5, istri turun dari 10 ke 5. Tetapi kalau anak, usahakan orang tua dalam hal ini ibu turun sedekat mungkin ke angka 1 ya. Kalau suami istri itu ambil pertengahan, tapi kalau anak ya, karena anak ini butuh haknya dulu, atau orang tua dan anak sudah sering saya jelaskan, mana dulu yang harus melaksanakan kewajiban adalah orang tua dulu, berarti ibu dulu. Kewajiban orang tua adalah hak anak. Salah satu kewajiban orang tua adalah memberikan pola asuh yang tepat atau kalimat konseling yang tepat, disesuaikan ke anaknya dulu yang tengking. Setelah anaknya ngeklik suka dengan ibunya, baru kita giring pelan-pelan menuju titik atau target yang menjadi tujuan dari orang tuanya atau ibunya. Maka ibunya yang angka 10 ini tadi tolong diturunkan sampai sedekat mungkin dengan angka 1. Misalnya dianggap aja sampai ke angka 2 gitu ya. Bentuknya gimana? Ya dia kalau merancang masa depan anak maksimal setahun lah. Apa misalnya mengejar ranking ya. Karena anak feeling itu sukanya tahta, ranking kelas, juara lomba. Nanti kalau sudah kerja mengejar jabatan, kalau bisnis dia sebagai owner bisnis berarti mengejar peningkatan omset dan seterusnya ya. Kita coba mengejar ranking, berarti ranking diturunkan dari 3 tahun tadi jadi 1 tahun, kemudian masang strategi. Selanjutnya adalah ketika menyampaikan bahasanya logis. Saya ulangi ya. Berarti yang 3 tahun diturunkan jadi 2 tahun, katakan gitu. Maaf, yang angka 10 diturun jadi 2, 3 tahun diturunkan menjadi 1 tahun. Kalimatnya harus dibuat selogis mungkin, tanpa lebay, tanpa basa-basi. Kemudian mainnya strategi. Contoh mengejar ranking kelas untuk anak tengking yang mungkin rankingnya masih 5 gitu ya. 5 dia ingin 1. Kalimatnya kira-kira begini.
Mas, ini anaknya laki-laki, Mas, ayo dampingi ibu ngejar ranking 1. Caranya gimana, Bu? Kamu harus membuat jadwal kegiatan harian. Kamu buat sendiri, bisa nggak? Coba ya, bangun jam 4 pagi atau setengah 4, kemudian langsung mandi misalnya. Setelah itu sholat tahajud, witir, atau kalau belum ya witir aja lah, witir, habis itu langsung belajar sampai menjelang subuh, sholat qobliyah subuh berjamaah, habis itu belajar lagi sampai menjelang berangkat. Kamu susun sampai pulang ke rumah lagi, kapan kamu istirahat, kapan kamu mandi, kapan kamu makan, kapan kamu main sebentar dengan temanmu, dan kapan belajar lagi. Nanti kita target, sehari kamu harus misalnya pelajaran matematika harus mengerjakan 10 soal, kemudian IPA 10 soal juga, IPS mungkin 5 soal, dan seterusnya ya. Kamu akan saya target sehingga nanti dalam waktu 3 bulan pelajaran yang 1 semester itu sudah kamu kuasai semua, tinggal nanti mengulang dan latihan soal. Gimana, Mas? Siap, Bu, saya akan usahakan kerjakan. Nah, sambil putranya itu membuat jadwal kegiatan dari bangun tidur sampai tidur lagi, ibunya dampingi, kemudian mengontrol, baik mengontrol pembuatannya itu maupun pelaksanaannya. Pengalaman saya ya, rekan-rekan, pernah ada seorang ibu-ibu dari Kalimantan ya, waktu itu pulang kampung ke Semarang, tes TV dengan saya, kemudian dia jabri lagi minta konsultasi, ada masalah Bu? Nggak ada Pak, saya ingin anak saya meningkat kualitasnya. Oke Bu, silakan ya, saya kasih tip yang seperti tadi itu. 6 bulan kemudian beliau jabri saya, Pak mau konsul lagi. Oh ya silakan Bu, ada masalah? Nggak ada masalah Pak, saya hanya ingin menyampaikan informasi bahwa anak saya setelah saya gunakan tipsnya Bapak berbasis Steven, anak saya yang tinggi jadi ranking 1. Ya Alhamdulillah. Demikian ya rekan-rekan, silahkan dipraktekkan bagi ibu penanya. Kalau masih kurang jelas bisa jabri saya, karena tadi lewat Jabri ya, Jabri WA, silahkan nanti jabri lagi. Insya Allah tiap hari saya akan posting tiap pagi, kalau pas longgar berarti 2 kali sehari ya, pagi dan sore, ba'da subuh dan ba'da asar. Tetapi kalau saya sibuk, insya Allah hanya ba'da subuh saja ya. Demikian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.